centang-centang aja ya? Terus gimana, Bin? Di print dulu harus centang-centang doang. Harus ada surat. Surat kita kan. Print lagi. Terus printnya gimana kan? Enggak bisa. Lagi apa? Shalom semuanya yang di onsite dan online ya. Kita mulai dengan pujian bersama malaikat di sorga. Kita rindu para malaikat juga menyanyi memuliakan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus layak disembah, dipuja dan dipuji. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. Pemuda sehati, hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Ibadah pemuda sehati Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumahan 1 Bekasi, Sabtu 7 Februari 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kita di tempat ini bahkan bisa beribadah pada sore hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah hadir memimpin ibadah pada sore hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yesuslah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan meminta untuk Kristus Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan memerintah untuk Yesus atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan Yesus berjaya dan memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Bersama-sama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Persiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Untuk sore yang indah ini Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami berdiri menghadap tahta, itu semua karena anugerah, itu semua karena kebaikan Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Yesus. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin berambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Yesus, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
makin bertambah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat Yarala papa ralayana yarala wasakara rawa papa 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 Wiralaya takara rawa sanggara rawa sikirala papa papa papa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Sebab banyak orang yang tidak mendapat kesempatan seperti ini Bapa. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu, untuk menikah nama-Mu. Tapi kami di sini bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah segala-galanya buat kami ya Bapa, yang selalu menolong kami, memberkati kami. Bahkan Kau sudah mengurapi setiap kami pada saat ini Bapa, yang di gereja maupun yang di rumah. Engkau lawat kami Bapa, Engkau berkati setiap kami, biar kami hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa, sebab Kau kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, untuk membaca firman-Mu yang menghidupkan kami, firman yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, biar kami membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguduskan dan mengampuni kami, sehingga kami layak untuk membaca firman-Mu. Haleluya. Rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Tuhan Yesus diurapi. Ketika Tuhan Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli walam berisi minyak naraswastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak naraswastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air.
Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Tuhan Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Bukan aku ya Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Silakan Tante Marice, bisa dibaca, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya Tante. Iya, Udah silakan. belum? Kedengaran Iya, belum? sudah, silakan Tante dibaca. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil berkat, memecah-mecahkan, memberikannya kepada mereka. Dan diambillah, berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka. Mereka semuanya minum dari cawan itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku dan darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Silakan Sis Popo. Petrus akan menangkal Tuhan Yesus. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Bab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus pada Tuhan Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Amin. Popo. Lalu kata Tuhan Yesus padanya, "Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, kau telah menyangkal aku 3 kali." Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau,
aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Silakan Tante Nini. Dibuka. Yuk. Udah ya. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kata Tuhan Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika Tuhan Yesus kembali pula, Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus ditangkap. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Tuhan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Tuhan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium Tuhan Yesus. Maka mereka memegang Tuhan Yesus dan menangkap Tuhan Yesus. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Tuhan Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Amin. Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama, kemudian Tuhan Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikut Tuhan Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar
dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Tuhan Yesus, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Tuhan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia dan dalam 3 hari aku akan mendirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Tuhan Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Tuhan Yesus sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Tuhan Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Tuhan Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi Tuhan Yesus dan menutup muka Tuhan Yesus dan meninju Tuhan Yesus sambil berkata kepada Tuhan Yesus, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul Tuhan Yesus. Bersama-sama Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapa di sorga, kami bersyukur kami dapat membaca firman-Mu hari ini, dan kami lebih mengerti lagi betapa Engkau menderita pada waktu itu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghormati pengorbanan-Mu dengan tidak melakukan dosa lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, layakkan kami Bapa. Juga kami butuh firman-Mu, biar Roh Kudus berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, kita akan merenungkan lebih dalam lagi tentang peristiwa Tuhan Yesus ditangkap dan dianiaya pada saat itu. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan segala suatu perbuatan yang baik padaku. Enggak usah deh. Sekali lagi saya baca, tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya. Kira-kira ini cerita tentang apa ya? Yang tadi kita baca tentang apa ini? Yang Hah? Keuangan. Jangan lihat di situ, kira-kira aja apa. Kita tentang Tuhan Yesus diurapi. Ya, pada waktu diurapi ada yang tidak suka. Kenapa ada pemborosan? Ya, lebih baik minyak narwastu itu dijual ya 300 dinar dan uangnya dibagikan pada orang-orang miskin. Ya. Nah, kita mau renungkan hari ini, kira-kira apa sih perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk Tuhan Yesus? Enggak semua perbuatan dikatakan perbuatan baik. Ya. Misalnya kita melayani bukan perbuatan baik, itu udah kewajiban kita. Kalau dari cerita itu, yang pertama saudara di Matius 22 ayat 37 sampai 40 tentang hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu perbuatan yang kita bisa lakukan dengan mengasihi Bapa dengan segenap hati kita, walaupun kasih kita gak ada apa-apanya bila dibandingkan kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, di dalam cerita Tuhan Yesus pernah meminjam apa? Keledai atau kedelai? Ya, keledai. Ya, beda sama kedelai ya. Kedelai buat tempe. Ya, ini kedelai dan orang-orang salah kata. Tuhan Yesus Ya, Ibu Nini, Ibu Marice, Popo, bukan kedelai ya, tetapi keledai. Ya, Tuhan Yesus meminjam keledai. Sebenarnya nggak usah minjem pun nggak apa-apa ya, karena semuanya punyanya Tuhan. Nah, orang di dalam gereja kadang-kadang merasa bahwa ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Padahal semuanya punya siapa, Dipo? HP kamu punya siapa, Dipo? Hah? Ya, HP kamu punya siapa? Ya, Tuhan Yesus. Ya, semuanya kita punya itu punyanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dengan rendah hati meminjam keledainya. Ya. Puji Tuhan yang punya keledai kasih pinjam ya. Mereka bangga kalau bisa keledainya dipinjam sama Tuhan Yesus. Keledai itu istimewanya apa? Ada yang tahu nggak istimewanya? Hah? Apa Rum? Keistimewanya apa? Bu Kris? Hah? Nurut. Apa? Nurut. Ya, yang belakang bilang nurut. Penurut. Penurut. Pak. Nurut ya? Emang keledai yang lain nggak penurut? Istimewanya keledai ini belum pernah ditunggangi orang. Ya kan, di ayat yang lain bilang kayak gitu. Jadi kalau orang mau naik, nggak jadi.
kakinya udah diangkat, nggak jadi gitu kan. Karena ini buat Tuhan Yesus. Yang luar biasa ya, segala sesuatu buat Tuhan Yesus harus yang terbaru, yang terbaik. Apalagi tuh yang terbaru, yang terbaik. Yang belum pernah dipakai sama orang. Ya apalagi selain keledai. Hah? Pakaian. Oh ya, tapi kan itu udah pakaian, udah pernah dipakai. Ini yang belum pernah dipakai. Tapi ya karena buat Tuhan Yesus. Ruangan. Ruang perjamuan. Ya itu udah ada yang punya. Yang di rumah, apa yang dipinjam Tuhan Yesus yang belum dipakai? Nah, kuburannya. Kuburan itu digali di Bukit Batu dan belum pernah ada orang dikuburkan di situ. Ya memang diatur sedemikian rupa oleh Tuhan supaya ini buat Tuhan dulu. Ya. Nah, jadi artinya kalau buat Tuhan Yesus biarlah yang terbaik, yang terbaru. Jadi kalau saudara semua dikasih mobil baru, amin, cuma Ibu Gembala, pantesan ya dapat Ibu Gembala. Yang di rumah emang gak pengen mobil baru, dibuka aja mute-nya di rumah. Yang di rumah dibuka mute-nya bisa jawab ntar. Ya, mau mobil baru? Iya, rupanya di rumah yang di rumah nggak jawab karena nggak bisa nyetir kali ya. Kalau nggak bisa nyetir gampang. Oh. Ini yang bisa nyetir aja nggak mau kok. Ya. Nah jadi Mau dong. oh mau dong. Tadi menang aja. Bu Marica apa Bu Marica? Kalau dikasih mobil baru, amin ya. Amin. Amin. Iya. Biar nggak naik angkot. Iya, biar nggak naik angkot ya. Makanya kamu belajar dulu nyetir sama Divo ya. Ya. Nah kalau Ntar diomelin Pak. ya, ya. Kalau kita dapat sesuatu yang baru, ya kalau mobil kan mewah ya. Ya, taruhlah yang sederhana yang pasti saudara dapat. Apa tuh? Kalau mobil kan barang mewah ya. Tapi ada sesuatu yang semua orang bisa dapat itu. Apa tuh ya? Nah, baju. Ya kan? Ya. Tahun 2025 ada nggak yang beli baju baru? Ada Dipo. Harganya titik-titik murah banget. Itu paling murah tuh, ya. Ya. Nah kalau dapat baju baru atau beli baju baru, jangan buat kemana-mana dulu. Amin. Ya. Ya kemeja. Yo. Tuh Dipo ngaku tuh beli kemeja baru, ya, harganya 10.000 loh, ya. Pada waktu Lulu mau tutup, ya kan? Bu Kris beli juga. Oh, lain kali kalau ada yang mau tutup, Dipo mesti ngajak kita semua, ya kan? Ya, jadi segala sesuatu yang baru itu buat Tuhan Yesus, termasuk persembahan kita. Kalau ada uang-uang yang baru simpen, amin. Ya, jangan yang buat Tuhan Yesus uang yang sudah sampai ke Papua balik lagi gitu kan. Tahu nggak? Kalau uang udah sampai ke Papua balik lagi, artinya ya mungkin angkanya udah mulai ada yang hilang. Udah kumel sekali, ya. Dipegang pun baunya luar biasa. Nah jangan yang seperti itu, yang baru, ya kan? Ya, kalau nggak ada, pasti ada lah. Kalau terpaksa bisa tukar ke bendahara gereja,
Bendahara gereja tuh uangnya banyak sekali loh. Ya kan, bisa ditukar dengan uang-uang baru. Ya. Nah, kemudian orang juga meminjamkan rumah untuk perjamuan malamnya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Mungkin dia senang banget gitu. Saya pernah melihat filmnya, potongan film ini. Aduh, yang punya rumah senang banget loh. Ya, jadi yang punya rumah bikin lagi di tempat yang lain, di ruangan yang lain, dengan memandang kepada ruangan itu di mana Tuhan Yesus bikin perjamuan, makan dengan murid-muridnya. Wah, luar biasa lah. Ya, apakah kita mau meminjamkan apa yang kita punya buat Tuhan Yesus? Amin ya. Ya. Kalau Tuhan Yesus minjam kepada saudara melalui Pak Gembala, boleh enggak? Ini Tuhan Yesus minjam Boleh. boleh ya? Ya. Puji Tuhan. Boleh. Apa? Ya, rupanya menarik nih. Kalau suruh ngomong mantap dia. Ya, kemudian kita lihat ayat Kalau ada. Ya, kalau ada. Ya, kalau nggak ada nggak mungkin Tuhan Yesus pinjam lah. Ya. Saya bacakan aja ayat yang ke-10. Lalu pergilah Yudas Iskariot. Ya. Temannya Nini nih, Yudas Iskariot. Ya. Mau nggak saudara menganggap Yudas Iskariot itu temannya saudara? Yang di rumah mau nggak? Pada nggak mau ya? Coba kita lihat nanti. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Yudas ngapain tuh? Mencium ya? Mencium Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yang di rumah tahu nggak? Waktu Yudas cium Tuhan Yesus bilang apa? Ini bukan cipika-cipiki ya. Aku mau singgah di rumahmu. Oh, aku mau singgah di rumah. Itu Sakeus. Ini Yudas. Yudas sama rombongannya. Yudas sama rombongan tua-tua itu, para prajurit, mau menangkap Tuhan Yesus kan. Yudas ada di depan mereka. Lalu Yudas mencium Tuhan Yesus. Ya, Yesus bilang, Rabi gitu kan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ya, Rabi. Halo, Engkaukah ini? Hah? Apa ya? Opo tadi apa bilang? Nggak usah lihat ke situ, nggak rame kalau lihat ke situ. Ya. Apa nih? Waktu Yudas mencium Tuhan Yesus itu, oh sangkamu aku ini penyamun gitu ya? Nah, itu, itu bukan ngomong sama Yudas, itu ngomong sama ya sama orang-orang yang mau menangkap dia. Apa, Rarum? Ayo Rom, kalau bisa dapat singkong keju. Ya. Nenek ngaram. Dan aku kasih tahu ya, waktu Yudas mencium Tuhan Yesus bilang, hai teman. Hai teman. Hai teman, Tuhan Yesus aja mau menjadi temannya Yudas loh. Kita kok nggak mau sih? Maksudnya jadi temannya bukan ikut kejahatannya Yudas, enggak. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk bertobat sebenarnya. Cuman sampai terakhir dia tidak bertobat. Ya. Yudas menjual Tuhan Yesus. Kenapa Yudas menjual Tuhan Yesus? Bukankah dia murid yang spesial? Ya, 12 orang itu loh. Bukan murid aja, disebut rasul juga loh.
Ya, kenapa Yudas sampai menjual Tuhan Yesus, Bu Gembala? Jangan ke sini Bu Gembala, udah jangan di situ. Di situ nggak ada. Jangan. Karena ingin mendapatkan uang. Oh mantap, salah satunya dia cinta uang. Ya, saudara tahu nggak 300 dinar itu Amin. berapa? Ya, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Ya, kalau 1 hari orang upahnya 100.000, kalau 300 dinar berapa? Rom, bendahara mesti tahu tuh. 300.000. Oh 300.000 itu 3 dinar. Ini berapa? Popo. Ayo Bu Marice. 300 kali 3. 900. 3 juta. 3 juta. Salah. Enggak, ini Ulangi Pak, ulangi. ulangi. Katanya gini loh. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Kalau 1 hari upahnya 100.000, jadi kalau 300 dinar tuh berapa? 300 kali 100. Ayo, 9. Nini. Ayo Nini. 300 kali 100 Pak. Iya, 300 berapa? kali 100. Iya. 3 juta ya nih. Berapa nih? Nolnya Pak, 30.000. 30.000. 900.000 Pak. 100.000 ya. Kowe dulu SD nggak lulus kayaknya ya. Iya, begitu pas pelajaran matematikku nggak masuk. Oh gitu ya. Bolos terus ya. Sampai pagar doang. Sampai pagar doang. Iya. 100 kali 30 itu 30 juta. 100 kali 300 itu 30 juta. 30 juta. Iya. Iya, pantesan Yudas itu hijau matanya. Karena lihat yang 30 juta. Ya. Kalau Yudas pada waktu itu masih hidup sampai sekarang, pasti dia temannya koruptor-koruptor itu tuh. Ya. 30 juta. Ya. Oke. Popo, kalau 30 juta tuh dibeliin kerupuk dapat berapa Popo? Gerobak Pak, truk. Truk ya. Ya. Bukan mal kerupuk. Ya. Nah, jadi jawaban tadi siapa saya bilang cinta uang tadi? Gembala ya? Arum ya tadi ya? Ya, minta uang. Saya yang jawab Pak. Oh iya, saya aja jawab. Cinta uang ya. Kalau Nini nggak cinta uang ya Nini ya? Mau kalau dikasih Pak. Ya. Ya. Soalnya tadi harusnya Nini dapat 30 juta, tapi kata Nini 900 aja. Ya. Tadi aku udah ngomong 300 kali 100. Iya, tapi berapa? Kamu bilang kan 900, 300. Oke deh, ya. Jadi pertama, Yudas tuh cinta uang. Kalau Alkitab bilang apa? Ada firmannya ya. Cinta uang adalah akar dari kejahatan. Jadi kejahatannya bertumbuh tuh karena akar kan. Karena akar ya, jadi kejahatannya bertumbuh terus. Oke, itu pertama cinta uang. Yang kedua apa? Kenapa Yudas sampai menjual Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Iya satu udah selesai itu. Hah? Kita mengasihi Tuhan Yesus. Iya.
Sebenarnya Yudas mengasihi Tuhan Yesus, makanya dia sampai bunuh diri itu, nyesal banget. Kan? Ayo yang di rumah, kenapa Yudas sampai menjual Tuhan Yesus? Supaya kita juga jangan nanti seperti Yudas itu. Oke, kalau nggak tahu saya jawab. Karena Yudas itu banyak kecewa sama Tuhan Yesus. Ya, waktu dia ditegur, waktu orang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, Yudas ditegur kan, orang miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada padamu. Kecewa. Jadi saudara kalau mau ikut Tuhan Yesus harus bersih hatinya, tidak boleh ada kekecewaan. Setuju ya? Di gereja juga tidak boleh ada kecewaan. Kalau saudara ada gereja, ada orang di gereja kecewa, dia pindah ke gereja yang lain. Nah kalau pindah ke gereja lain kecewa lagi enggak? Kecewa. Dulu ada orang dari gereja di Harapan Indah pindah ke sini. Ya karena dia kecewa di sana. Tapi enggak lama kemudian dia kecewa lagi di sini. Pindah lagi ke tempat yang lain. Ya. Makanya saudara kalau ke gereja lihat Tuhan Yesus, dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, kenapa Yudas sampai menjual Tuhan Yesus? Karena dia pencuri. Ya kan? Alkitab bilang loh, dia menjadi bendaharanya Tuhan, tapi dia mencuri dari jabatannya sebagai bendahara. Ya, jadi kita juga tidak boleh kecewa, juga tidak boleh menjadi pencuri. Ya, tapi kita harus terus lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-13 saya baca buat kita semua. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku. Ya, di sini kita melihat Tuhan Yesus sangat rindu makan bersama murid-muridnya. Jadi makan bersama itu sebenarnya gaya hidup yang baik, ya. Karena Tuhan Yesus juga pengen makan bersama dengan murid-muridnya. Ya, kita bersyukur. Kita hampir tiap minggu makan bersama ya, walaupun cuma kolak, ya kan, cuma ketan serundeng, apalagi Bu Gembala, ya, cuma roti, ya nggak seberapa, tapi kebersamaan makan bersama itu menjadi sesuatu gaya hidup kita. Ya, Tuhan Yesus ya, ikutin orang yang bawa kendi, rumah yang dimasukinya, katakan pesan guru, di manakah tempat untuk aku dan murid-muridku makan Paskah bersama. Pertanyaannya, siapa kedua murid itu, namanya siapa ya? Yang kedua murid itu namanya siapa? Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya itu ada di Matius 26 ayat 17 sampai 25, di Lukas 22 ayat 7 sampai 14. Coba kita lihat Matius 26. Ya. Nah, di ayat yang 17 ya. Siapa? Enggak ada namanya di situ. Berarti bukan di sini. Coba dilihat lagi tempat lain di Yohanes 13. Murid itu adalah Petrus dan Yohanes. Ya, nanti saudara cari lagi di rumah, pemurid itu adalah Petrus dan
Yohanes. Ya. Nah, Petrus dan Yohanes disuruh mempersiapkan untuk Tuhan Yesus merayakan Paskah, makan bersama dengan murid-muridnya. Jadi, saudara kalau jadi muridnya Tuhan Yesus, siap-siap disuruh sama Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau disuruh jangan bersungut-sungut, karena apa yang Tuhan Yesus suruh pada kita itu adalah kesempatan berharga buat kita semua. Ya. Oke, sampai di sini mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah pada sore hari ini. Kami boleh menjadi murid-murid-Mu, kami terus belajar untuk kami lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus. Biar kami tidak pernah kecewa, baik kepada Tuhan Yesus juga kepada teman-teman di gereja. Biar kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus untuk firman-Nya yang disampaikan oleh Pak Gembala. Biar firman ini kami boleh mengerti lebih lagi, kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberi dengan sukacita membawa berkat, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bawa dengan hati bersyukur, bersukacita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan Yesus, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. selamanya. Silakan Tante Marice untuk memulai doa syafaat. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus, Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa, kiranya Indonesia selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus, dihindarkan dari malapetaka, serta dianugerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Kami berdoa untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kiranya mereka membuka hati bagi pertolongan Tuhan Yesus. Kiranya belas kasihan Tuhan Yesus ada di daerah bencana. Damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus melingkupi seluruh daerah di Indonesia. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami tolak golongan radikal dan intoleransi. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anak Bapa. Ajar kami Tuhan Roh Kudus untuk beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa memberkati Menteri Keuangan, kiranya ada terobosan baru untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus melindungi Menteri Keuangan dalam membersihkan mafia dan korupsi di semua institusi dan kementerian. Kiranya Indonesia bebas dari korupsi dan Tuhan Yesus memakai para pejabat yang jujur dan kiranya perekonomian Indonesia terus bertumbuh. Bapa selalu ditinggikan, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, selalu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat beribadah, sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk datang sebelum ibadah dimulai. Bersama-sama
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah berdoa syafaat, biar Tuhan Yesus memberikan Tuhan kemampuan kepada setiap kami dan Tuhan memberikan pertolongan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa, dan Tuhan Yesus yang mengabulkan doa-doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya jemaat Hati Kudus diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus, selalu mengampuni, selalu memberikan damai sejahtera kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua ya Bapa, khususnya yang di rumah, berikan damai sejahtera sukacitamu, dan kami selalu hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus, dan kami menjadi seperti-Mu, menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kalau kami sudah diberikan kesehatan dan kesembuhan, itu karena kemurahan-Mu, sebab Kau sudah berbilur-bilur untuk kesembuhan kami semua yang sakit. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk keuangan jemaat-Mu di Hati Kudus ini Bapa. Biar Tuhan memberikan, mencukupkan segala apa menjadi kebutuhan kami dan tidak berkekurangan. Bahkan Tuhan berikan lebih-lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keuangan gereja-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri yang memberkati ya Tuhan Yesus setiap persembahan kami yang kami berikan kepadamu. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya kami tidak kekurangan lagi, bahkan Tuhan mencukupkan apa menjadi kebutuhan gereja-Mu Hati Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga ya Tuhan persembahan kami, berkati perpuluhan kami yang kami kembalikan, biar Kau membuka tingkap-tingkap langit dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk firman, pelayanan firman yang disampaikan di tempat ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan semua berasal daripada Tuhan Yesus, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus, sehingga dia menyampaikan firman dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus boleh melayani firman-Mu di tempat ini, dan Kau berikan hikmat, marifat, pengurapan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk pelayanan firman hari ini, untuk Pak Gembala, Tuhan Yesus berikan kesehatan dan sejahtera, sukacita, bahkan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kelompok pemuritan, supaya kelompok pemuritan ini ya Tuhan menjadi berkat untuk kami semua Tuhan Yesus. Berkati setiap kelompok-kelompok, yaitu kelompok bapak-bapak, itu kelompok Benyamin, Kau memberkati, kelompok Yusuf, Tuhan Yesus memberkati dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus pemuritan, yaitu kelompok Yehuda, Engkau memberkati juga Tuhan Yesus.
Dan kami setia taat kepadamu Bapa di dalam kelompok ini, setia untuk menjalankan tugas-tugas kami yang sudah kau berikan. Biar kami menjadi anak-anak-mu yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rujuk. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan kami sungguh percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Tuhan mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita membaca firman Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluput kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus berikan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, menjawab doaku. Bapa di sorga, khususnya hari ini kami mau berdoa membersihkan lingkungan gerejamu ini Tuhan. Kami bersihkan gereja ini, lingkungannya dari perjinahan, dari perselingkuhan, dari Urabaya Shandarala Bapa. Kami bersihkan dari kekerasan, dari intimidasi, dari hal-hal yang jahat. Ya Bapa, kami bersihkan daerah gereja ini
dari orang-orang Kristen yang tidak mau ke gereja Dalam nama Tuhan Tuhan hancurkan Yesus. patakan demi nama Kirala Yesus. barala baya kami bersihkan daerah lingkungan gereja dari orang-orang yang sombong dalam nama Tuhan Yesus. Biar orang-orang lingkungan gereja menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Aba ya Bapa. Kuramaya satakara laba ya shandara laba. Kudus, kuduskan gerejamu. Kuduskan lingkungan gerejamu. Roh kematian, roh maut kami tolak dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Urabaya shandara laba. Biar orang-orang yang ke gereja hati kudus tidak lagi ada yang terlambat dalam nama Tuhan Yesus. Biar terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorgalah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Ibadah ini berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus, dan berkenan di hati Roh Kudus. Pemuda sehati GBHT Kudus, kami beribadah sehati untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Haleluya, amin. Ya, shalom yang di rumah, Tuhan memberkati. Shalom yang di gereja, Tuhan memberkati. Besok datang ke gereja, datang sebelum ibadah dimulai. Amin, amin, amin. Shalom, shalom. Selamat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Agung, Tuhan Yesus juru selamat kita semua. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat malam mingguan, Bu Marice, Bu Nini, Popo. Sama-sama. Hujan. Tuhan memberkati Bu Nini, Ibu Marice, Popo. Sampai besok ya kita datang. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Hati Tuhan Yesus. Pasti Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yes, yes. Amin. Terima kasih Bu. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah.